Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Mari kami undang Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau sambut kedua mempelai untuk memasuki ruang pemberkatan pada pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. How great is our God. Sing with
Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami bersyukur saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami satukan hati kami, Tuhan. Tes. Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Denver dan Rida. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai ke akhirnya dalam pimpinan dan kasih anugerah berkat-Mu, Tuhan. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan firman-Mu. Dan demikian juga pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Denver dengan Rinda. Ada berdua hari ini bahagia. Ya, hari ini sudah dipersiapkan mempelai berdua bersama kedua orang tua. Dan mereka berdua sudah menjalin hubungan. Dan mereka berdua sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya bagaimana adanya.
Pernikahan adalah satu anugerah berkat Tuhan, dan pernikahan itu menentukan masa depan mempelai berdua. Kita semua yang hadir di tempat ini tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau Anda saat ini bahagia, pasti rumah tanggamu rukun dan harmonis. Tapi kalau saat ini Anda kurang bahagia, kemungkinan besar rumah tangga Anda sedang ada konflik, ada masalah. Sudah sebagian besar hidup kita tinggal dalam rumah tangga. Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuamu rukun, harmonis, perhatian pada anak-anak, maka pada masa kecilnya bahagia. Setelah engkau dewasa, engkau meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan engkau mulai membangun rumah tangga. Bagaimana engkau membangun rumah tangga? Itu akan menentukan bagaimana kebahagiaan Anda. Kalau engkau membangun sesuai dengan firman Tuhan, kau dengan sungguh-sungguh berjuang kerja keras untuk membangun kehidupan rumah tanggamu. Dan dengan mengandalkan Tuhan, dan membangun rumah tangga sesuai firman Tuhan, mestinya rumah tangga itu bahagia. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga yang tidak bahagia, apalagi sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti rumah tangganya bahagia. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun di dalam hidup kita diperhadapkan berbagai tantangan, berbagai masalah dan juga godaan, tetap kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, rumah tangga kita akan tetap rukun, harmonis dan bahagia. Yang penting mempelai berdua, ketika engkau membangun rumah tangga, nomor satu, tegakkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Bukan perasaanmu, bukan pikiranmu, tetapi apa kata firman Tuhan. Pada saat kita melakukannya, dan itulah hadirat Tuhan ada. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan karena hadirat Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan pernikahan yang pertama adalah di Taman Eden. Taman Eden berbicara di mana Tuhan hadir. Maka di mana Tuhan hadir, segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatunya Tuhan juga sediakan. Yang terutama adalah hadirat Tuhan yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka diusir dari Taman Eden. Sejak itu masalah terjadi. Sama. Kalau rumah tangga tidak dibangun sesuai dengan firman Tuhan, apalagi melakukan dosa, saudara sekalian. Begitu melakukan perbuatan dosa, maka rumah tangganya jadi goyah. Dan itulah kehilangan kebahagiaan. Anda berdua ingin bahagia? Mesti hidupmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Gereja rindu setiap jemaat yang diberkati, kedepannya rumah tangganya berbahagia. Maka di gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, juga ada pemberkatan nikah. Semuanya dengan satu tujuan, supaya setiap jemaat yang diberkati sungguh-sungguh dalam kebahagiaan. Karena sekali lagi, kalau suami istri itu bahagia, anak-anak ikut bahagia. Lalu bukan hanya anak-anak, kedua orang tua juga ikut bahagia. Ya saudara sekalian, lalu orang di sekitar kita juga senang. Tapi kalau rumah tangga banyak konflik, banyak masalah saudara, apalagi sudah ada rukun, terus kemudian mau pisah saudara, wah itu stres itu saudara. Orang tua juga, anak-anak takut saudara sekalian. Dampaknya sangat buruk saudara sekalian perceraian itu. Maka Tuhan berkata, aku benci dengan perceraian. Dan Tuhan dengan tegas, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Saudara, tapi dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan berbagai tantangan. Maka pertama mempelai berdua. Ketika Anda menangkah, Anda harus dengan yakin dan percaya. Anda berdua sudah berdoa dulu, belum ya? Pada masa Anda pacaran. Denver, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Rida ini akan menjadi teman hidupmu, demikian juga Rida. Maka engkau berdoa bahwa Denver ini akan menjadi pasangan hidupmu. Kalau Anda berdua sudah sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin. Dan Tuhan sudah memberikan dan terima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dan Tuhan sudah memberikan pasti yang terbaik. Kenapa sampai tidak bisa bahagia? Ya salah kita, karena kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan berikan. Kita harus percaya, Tuhan memberikan yang terbaik. Demikian juga saat ini saja Anda berdua, jangan pikirkan yang lain, fokus kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya.
Tuhan berkati pernikahan saya. Minta sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka Tuhan memberikan. Dan firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kasih dan kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, sungguh-sungguh. Karena kalau kita ingin hidup kita ada di dalam kasih dan berkat Tuhan, mesti kita mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua hidup rumah tanggamu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Pada saat kau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan menyertai perjalananmu. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Perjalanan pernikahanmu akan berhasil. Perjalanan usaha pekerjaanmu, keuanganmu akan berhasil dan beruntung. Asal kau hidup sesuai firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Silakan duduk. Ya. Oleh sebab itu, saya ajak mempelai berdua, dasari kehidupan pernikahan Anda, dasari pernikahan Anda berdua, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam. Bawah, dari bawah. Ya. Pita yang hitam, ya. Sudah yang dikasih Tuhan, Tuhan itu memberikan perintah kepada kita. Ya. Satu saat Musa datang kepada Tuhan, ya, karena bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, mereka datang ke menghadap Tuhan dan mereka minta bagaimana menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan 10 perintah, ya, loh batu, 10 perintah kepada bangsa Israel. Ternyata 10 perintah yang Tuhan berikan, satu saja tidak bisa dilakukan. Satu saja tidak bisa, apalagi 10 perintah Tuhan. Dan Tuhan menghendaki 10 perintah itu dilakukan, saudara. Tapi satu saja tidak bisa. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. 5, hormatilah orang tuamu. 6, jangan membunuh dan seterusnya. Sampai 10 hukum. Tapi salah satu aja tidak bisa kita lakukan. Saudara boleh pilih salah satu, mana yang sudah bisa lakukan. Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan dengan sempurna. Sudah dikasih Tuhan, maka satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Ya, di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Satu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Itu adalah pertanyaan yang menjebak. Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Dan jawab Yesus adalah ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah pada dua hukum inilah tergantung semua hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Baik hukum Taurat dan juga hukum yang ada di dalam Alkitab, nabi-nabi, para kitab nabi. Jadi kalau semua diringkas, saudara, dua hukum ini saja yang menjadi dasar kehidupan kita, yang menjadi patokan dalam hidup kita, dalam membangun rumah tangga kita, dalam membangun bisnis kita, dalam membangun segala sesuatunya. Dua hal ini saja. Yang pertama adalah hubunganmu dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Hukum yang pertama dan utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita? Bukan setiap orang yang ke gereja, orang yang beribadah itu benar-benar cari Tuhan. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan?
Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar. Orang yang menyadari bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Jadi kalau masih ada orang tetap selingkuh, ya memang seisi rumah tidak tahu, tapi dia tetap seperti itu. Namanya tidak takut akan Tuhan. Karena sudah Tuhan melarang, tapi dia kan tetap melakukan. Namanya tidak takut akan Tuhan. Sudah tahu jangan menipu, jangan bohong, jangan korup. Tapi kalau nekat saudara tetap berusaha menipu, yang ditipu tidak tahu, tidak sadar. Tapi Tuhan tahu. Bahkan apa yang dalam diri kita saudara, kadang-kadang ada orang kelihatannya baik, tapi hatinya tidak. Kadang-kadang ngomongnya kelihatannya muji, tapi hatinya jengkel. Tuhan tahu. Kadang-kadang buah bibir dan hati kita berbeda. Sudah orang yang takut akan Tuhan sadar Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita takut akan Tuhan, itulah kunci kebahagiaan. Karena selama kita memiliki takut akan Tuhan, kita menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selama kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti bahagia. Dalam hidup ini semua orang cari bahagia. Ya, cari untung semuanya ya. Dalam pernikahan juga sama. Mempelai berdua kalian mau menikah untuk apa? Ya kalian ke depan ingin bahagia. Ingin hidup beruntung. Gak ada orang yang cari rugi, cari sedih saudara. Cari perkara, menikah cari perkara, tidak ada. Pasti inginnya hidup yang bahagia. Nah kalau ingin hidup yang bahagia ya kembali kepada Tuhan, firman Tuhan. Yang pertama saudara hubungan kita dengan Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu kan Tuhan terlebih dahulu. Jadikan firman Tuhan itu standar hidup. Apa kata firman Tuhan? Taati, lakukan dan kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Nomor satu bangun misbah cari Tuhan terlebih dahulu. Sudahlah kuncinya itu aja. Jadi suami yang takut akan Tuhan pasti jalannya lurus lenceng saudara ya. Nanti kerjanya juga jujur saudara ya. Akan berusaha, sekarang kan pajak ketat ya, akan berusaha juga sedapat mungkin ya laporan pajaknya benar. Kalau laporan pajaknya benar ya tenang aja, diperiksa silahkan periksa. Tenang saudara. Memang sekarang pajak itu yang nganyelke sudah kita lapor benar tetap dicari kurangannya, terus mundur dicari saudara kesalahan. Ya itu sudah tidak pas ya, karena mungkin paksaan dari atas dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah melakukan yang benar ya tidak perlu takut saudara sekalian, hadapi. Sudah kebenaran tetap kebenaran ya. Jadi tetap kebenaran tetap lebih berkuasa. Jadi hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Sama dalam membangun rumah tangga ketika takut akan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada kebahagiaan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi tuntunan dalam hidup ini. Nomor satu ya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua itu vertikal. Lalu yang kedua horizontal. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Sesama kita siapa? Ayo Rinda, betul ya? Siapa sesamamu? Hah? Keluarga. Jadi saya ini bukan sesama loh ya. Bukan keluarga. Ya, sesama itu semua orang termasuk yang membenci kita, termasuk yang menipu kita. Ya, semua orang. Jadi Tuhan tidak membedakan segala bangsa, suku bangsa. Bahkan mereka yang juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Mencelakakan kita, merugikan kita, menfitnah kita, menjelek-jelekan kita. Tetap Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Dan yang terutama adalah keluarga, benar, terutama adalah keluarga dulu. Yang terutama lagi adalah pasangan hidup. Karena suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Ini nomor satu. Papa mama itu sudah kedua. Nomor satu tetap adalah pasangan hidup. Kedua adalah anak, ketiga baru orang tua, saudara sekalian. Jadi jangan dibalik-balik. Ya. Kalau sudah menikah, maka laki dan pria ini harus nomor satu. Nomor satu adalah pasangan hidupmu. Jadi kalau ada apa, pasangan hidupmu. Gini saja gampangannya,
Ada satu kali di retreat terus ada kuis. Ya. Tulis 10 nama orang-orang yang kalian cintai, yang paling kalian cintai. 10 orang. Istri, suami, anak 2 ya anak-anak, terus papa, mama, mertua, adik, koko, semua tulis. Sekarang tinggalkan 5. 5-nya mati, dianggap itu. 5 yang mana yang kamu akan mana? Lalu yang terakhir 1 siapa? 1 siapa? Denver. Nah, dari sekian nama tinggal 1. Siapa 1 nama itu? Nama anakmu atau nama papa mama atau nama siapa yang terakhir? Siapa yang akan kau pertahankan? Siapa? Dari 10 tadi yang kau cintai, terus tinggal 1 yang paling kau cintai. Pasangan hidup kita. Dia yang menjadi teman hidup. Mungkin ya jengkelkan. Saudara, suami istri. Dalam membangun rumah tangga tidak pernah terjadi perselisihan. Dan setiap pasangan pasti tidak sempurna. Ada kekurangan, ada yang jengkelkan. Ada kadang-kadang menyakiti hati, mengecewakan. Tapi ingat, begitu pasanganmu telah pulang ke rumah Bapa di surga, kau baru rasakan kehilangan. Sekalipun itu jengkelkan. Saya dengar satu kesaksian. Ini anak mantunya cerita. Mertuaku setiap hari tidak ribut, bertengkar, ramai pokoknya. Dua-duanya suami istri. Hampir setiap hari. Tidak bertengkar. Tapi begitu satunya meninggal, langsung satunya berkata, kowe ojo mati se yo, kowe ojo mati se. Saudara, jangan mati dulu. Tidak ada lawan bicara, lawan bertengkar, saudara. Ada satu kehilangan, saudara. Jadi saudara, pernikahan itu Tuhan yang menciptakan, ajaib pernikahan itu. 2 orang yang dulu dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Dengan hidup yang berbeda, pengalaman berbeda, memiliki karakter berbeda, ketika disatukan oleh Tuhan, maka menjadi sebuah ikatan yang luar biasa. Kalau dibangun dengan benar, saudara. Kecuali kalau tidak dibangun sesuai firman Tuhan, saling menyakiti ya beda cerita, saudara. Tapi kalau rencana Tuhan, pasti, saudara. Begitu banyak, karena saya kebetulan pelayanan saya itu 2, 1 pernikahan, 1 penghiburan. Jadi saya bisa merasakan mereka-mereka seperti itu. Jadi saudara, pernikahan itu anugerah. Kalian berdua ingin bahagia, buat orang yang kau cintai itu bahagia, maka kamu bahagia. Sudah jangan bingung-bingung. Sudah kuncinya itu. Kalau saudara ingin hidupmu, rumah tanggamu bahagia, buatlah seisi rumahmu bahagia, pasti bahagia. Kalau kau ingin rumah tanggamu penuh dengan sukacita, damai, ya saudara jadilah orang yang membawa damai, membawa sukacita, membawa kesukacitaan. Maka seisi rumahmu bahagia, tenang. Itu saudara. Jadi suami yang ingin membahagiakan istri. Kalau ingin membahagiakan pasangannya, tidak jadi orang egois. Yang menjadi masalah adalah egois, mementingkan diri sendiri. Itu orang yang egois susah bahagia. Terus orang yang tinggi hati, itu ya susah bahagia. Maka Tuhan ngajari, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar dari Tuhan Yesus. Lemah lembut. Suami istri kalau ngomongan yang lemah lembut. Ya. Nada keras dengan nada lemah lembut ya beda. Beda saudara. Ya. Satu kali ini ada satu rumah tangga. Ini rumah tangga, kebetulan rumah tangganya militer, tentara. Dan ini juga bapaknya atau suami kepala rumah tangga sering jadi komandan. Siap, bro. Jadi keras. Menikah
dengan gadis Jawa piai yang lemah lembut. Sang suami karena terbiasa di dalam kompinya sering berteriak keras, ngomongnya keras. Jadi istrinya itu tidak tahan. Suaminya bukan marah, tapi suaranya keras, tegas. Bagi istri, cuma marah-marah atau cuma ngamuk. Stres saudara, stres, tertekan jiwanya. Sampai ke rumah sakit, sampai ke rumah sudah sembuh, lalu beberapa di rumah sudah sekian bulan, sekian lama, masuk lagi rumah sakit, stres lagi. Minta doa sama gembala sidangnya. Pak, tolong doakan istri saya. Ini sudah yang keberapa kali masuk rumah sakit, tolong. Saya cinta istri saya. Sudah. Lalu pendetanya berkata, istrimu hanya bisa berubah ketika kamu berubah. Berubah bagaimana? Jadilah suami yang mengasihi. Lu saya sayang sama istri. Kamu berubah. Istrimu tidak tahan dengan kamu yang keras, tegas seperti itu. Lah gimana saya dididik dari sejak kecil sama papaku juga gini, papanya juga tentara. Jadi kalau dia pulang itu berkelahi, pulang nangis sudah karena bertengkar berkelahi nangis. Oh malah diajar bapak. Jadi anak laki-laki tidak boleh nangis. Dididik dengan tegas secara militer, setelah itu sekolah militer jadinya seperti itu saudara. Gimana ini karakterku terbentuk? Ya terserah kamu. Saudara, akhirnya suaminya berjuang, berusaha. Mulai ngomongnya halus sama istrinya. Terus istrinya sudah pulang di rumah, leleng saudara ya. Suaminya datang bawa roti. Ayo dimakan rotinya, ini rotinya enak dan sebagainya. Pelan-pelan dia terus merubah saudara kata-katanya, mulai sabar, mulai lemah lembut, sedikit demi sedikit istrinya sembuh pulih lagi dan pulih sehat kembali. Dan ketika suaminya mulai berkata lembut, tidak kasar lagi, tidak bentak-bentak, tidak teriak-teriak saudara. Dan setelah itu ketemu pendetanya. Ini suaminya yang jadi pemimpin juga di dalam jabatannya juga tinggi, ketemu pendetanya. Pak pendeta, ternyata jadi orang lemah lembut lebih enak. Dia berubah saudara, termasuk ketika dia menghadapi anak buahnya beda. Gak lagi tegas-tegas, gimana? Kamu tugasmu gimana? Enak saudara, oh Pak gini-gini. Apakah mereka lebih tidak taat dengan dibentak lebih taat? Ternyata tidak. Ketika lemah lembut, perhatian beda saudara. Spiritnya beda, atmosfernya beda. Nek pas perang teriaklah saudara, wong namanya perang saudara ya. Kalau kebakaran dia teriak, nek kebakaran kobongan dia teriak, jangan kobongan ya, tidak ada sing nolong teriaklah sekeras-kerasnya. Kalau sudah situasi seperti itu, tapi tidak, spirit itu atmosfer beda. Di kalian berdua bangun, nomor satukan pasanganmu, ya, bangun suasana yang nyaman sehingga suami istri bahagia. Kalian berdua ingin bahagia? Sungguh mau bahagia, kalian nanti hidup bersama-sama satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya, satu selimut. Jadikan pasanganmu itu teman, jangan musuh. Kalau jadi musuh ya musuh dalam selimut. Nek musuh sudah kamu tidak bahagia. Kamu berjalan dalam kehidupanmu, perjalanan rumah tanggamu, kalau pasanganmu bojak padu terus, bojak bertengkar konflik terus, ora penak. Perjalananmu tidak bahagia. Teman, nanti Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, 50 tahun lebih. Kalau jadi teman, tidak terasa. Tahu-tahu sudah lanjut usia. Tidak terasa. Tapi kalau ribut terus, ribut, bertengkar, rasanya berat. Dan timbul kekecewaan. Kalau kekecewaan dibiarkan terus, akhirnya timbul penyesalan. Kalau sudah nyesel, ya pergi ke pengadilan. Ingin bubar, saudara. Jadi mesti harus senang. Ya.
Kamu harus senang dengan pasanganmu. Harus suka. Kalau ingin bahagia, dia adalah teman hidupku, bukan musuh. Ingat suami istri, bukan musuh. Teman, bukan tempat untuk dilukai, tapi dibahagiakan. Kalau ingin bahagia, Denver, kalau engkau ingin bahagia ketika engkau terbangun tidur, lihat Rida di sampingmu tidur pulas. Kamu berkata, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Kalau engkau benar-benar, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Oh, kamu senang. Otakmu akan merespon yang positif dan benar-benar senang. Begitu kamu senang, kamu sayang, kamu bahagia. Demikian juga Rida. Ketika engkau terbangun suamimu di samping tidur, mungkin ngorok, gerak, grok. Habis senang, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Oh, kamu bahagia. Lalu ngoroknya dia adalah musik teman tidurmu. Tidak ada suara itu, susah tidur. Oh, betul. Kalau sudah demikian jadinya seperti itu. Ya, itulah keajaiban Tuhan. Asal senang. Nek ndak senang, anjel ganggu wong tidur. Beda. Nek seneng ndak, jadinya berubah. Musik, tempat tidur. Betul, pulas itu nek itu suaminya kalau ngorok, ya memang mau ngapa lagi, memang cara tidurnya ngorok, bukan dia kepingin ngorok, tapi memang ngorok, saudara sekalian. Nabi senang. Ada kesaksian ya, ini suaminya sudah meninggal. Dan sebelum dibawa ke tempat pemakaman, istrinya bersaksi. Dia ucapkan terima kasih sama yang hadir dan cerita. Suami saya, dia ada seorang dan dia kalau tidur dia tadi ngorok. Ngoroknya kenceng. Dan kalau buang angin, maksudnya kentut kenceng. Sampai dia sendiri kaget. Jadi dia buang angin, terus dia kaget. Tanya istrinya, tadi suara apa? Istrinya bukan, kuih kamu buang angin, enggak. Suara tetangga hidup ke mobil, tidur lagi, krok. Lalu juga ke suatu saat dia gitu lagi buang angin kenceng, pak terbangun dia, suara apa? Itu anjing tetangga penggonggong, sudah tidurlah lagi. Dan dia berkata pada anak-anaknya, sekarang Mama tidak akan lagi mendengar suara dengkurnya. Saya tidak akan mendengar lagi. Dan dia pesan sama anaknya, apapun kekurangan pasanganmu, tapi itulah nanti ketika dia tidak ada, itu yang kau kehilangan. Apa yang kurang dari dia, itu apa yang kau jengkelkan dari dia, itu yang nanti terhilang dari dirimu. Jadi terima apa adanya, tidak ada yang sempurna. Dan ketika belajar, bahagia, saudara. Penting pasanganku, sayang, ke rumah tanggamu jalannya baik, bahagia. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Tapi ketika engkau melihat yang baik, senang, bahagia. Orang itu bahagia tidak bahagia tergantung kita. Mau bikin tidak bahagia rumah tanggamu tidak bahagia, lihat aja pasanganmu sisi yang jelek, yang kamu anyel gitu. Lihat itu terus yang negatif sisi kamu tidak senang. Ya bodoh sendiri toh. Tapi kalau ingin bahagia ya lihat pasanganmu dengan baik, bahagia. Ini papa mamanya papa mamanya, oh wakil papa mama. Oh, sudah ada. Ya. Ini wakil dari, ini mamanya Rinda. Waduh, duduknya terbalik. Lukir dulu. Papa di sebelah sini, di sebelah sini. Ya. Yang mendampingi anak ya. Oke. Saya, Papa ya. Namanya Rinda ya. Iya. Ini suami istri. Oh.
Ya, ini wakilnya Den. Ya, bisa duduk. Oke. Ya. Ya. Om dan Tante sudah nikah berapa tahun? 76 ini 48. 2 tahun lagi kawin mas. Ya, saya doakan kawin mas yang luar biasa, anak cucunya nanti rayakan dengan besar. Ya. Sudah 48 tahun. Dulu dijodohkan Pak, kenal sendiri. Oh, kenal sendiri. Masih ingat Om, kenalnya di mana? Di toko. Oh, Om punya toko. Terus dia beli, oh langganan. Waduh, beli pertama langsung jatuh cinta. Wah, jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh bisa, betul, bisa jadi saudara ya. Kayak Felidia itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi itu adalah kalau bahasa Yunania kasih eros. Timbul karena ada daya tarik lawan jenis. Tapi itu tidak harus terus ya. Ada Om datang ke Tante ya, sering datang. Ya, seperti peribahasa Jawa, Trisno jalaran saka kulino. Iya. Kan neganane Om kan banyak gadis yang lain. Kok pilih dia, Om? Oh, chemistry-nya ke situ ya. Daya tariknya ke situ. Kalau lihat Tante ini ya cantik, pasti banyak pria yang deketin, oh. Kok pilih Om ini, Tante? Oh, enggak tahu jodoh. Tapi senang ya. Anaknya berapa? 3. Sudah mentas semua. Sudah mentas, senang ya. Sudah. Itulah kembali berdua lagi ya. Terus cucunya berapa? Cucunya 5. Sudah punya buyut? Belum ya. Cucunya 5 ya. Om ucapkan terima kasih sama Tante, jangan sama saya. Gitu. Ucapkan terima kasih sama Tante. Dilihat Tantenya terima kasih sama Tante. Iya, dicium Tantenya. Jadi apa-apa. Enggak apa-apa. Kasih contoh loh, kasih contoh Om. Oh, lah. Semua orang senang pernikahan yang bahagia. Sampai kakek nenek, sampai cucu senang. Lihat opa omanya mesra. Senang saudara. Semua orang senang rumah tangga yang rukun bahagia. Itu senang saudara. Dan terlebih senang adalah Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan pernikahan. Tapi kalau gegeran, itu semua orang juga susah. Terutama anak, kemudian orang tua juga susah. Mikiri anaknya. Ketika dia sudah berkeluarga dengan harapan mereka bahagia, rukun, orang tua jadi senang. Tapi kalau ribut, orang tua juga pikiran. Jadi kalau kalian ingin bahagia, pasti hidup rumah tanggamu bahagia. Kalau ingin membalas cinta kasih orang tua, jadilah rumah tangga yang bahagia. Sehingga orang tuamu bersyukur, tidak susah lagi. Nah, itu rencana Tuhan, kebahagiaan. Dan kemudian kalian berdua harus bangun sesuai dengan prinsip yang Tuhan berikan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan petunjuk. Kalau kita lakukan, pasti membawa kebahagiaan. Di pita yang merah, yaitu Efesus pasal 5, ayat 22 diawali, hai istri tunduk pada suami. Rida, ketika engkau mengambil keputusan untuk menikah dengan Denver, dan engkau mengambil sebuah keputusan, aku mau tunduk kepada Denver. Ya. Tunduknya seorang istri seperti jemaat kepada Tuhan. Nilainya ya, setara jemaat tunduk pada Kristus. Demikian juga istri kepada suami. Dan prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar kasih seperti Kristus mengasihi jemaat, yaitu kasih yang rela berkorban. Jadi suami mengasihi istri standarnya setara dengan Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Nah, Rida, kamu mau duduk sama Denver? Kalau kamu minta uang tidak dikasih gimana? Gimana? Kok tertawa? Seneng atau marah? Oh, kerja masing-masing. Wah, berarti
jalan sendiri-sendiri nanti enggak ya, harus keuangan jadi satu ya. Orangnya jadi satu, uangnya harus jadi satu, harta harus jadi satu. Jangan harta terpisah. Itu kalau sudah gitu segala sesuatu ada terpisah itu ini atau benih yang bisa membuat pisah. Saudara, Tuhan berkata, di mana uangmu berada, di situ hatimu. Ya terutama uang, harta itu jadi satu. Kalau Denver beli mobil, terus mau dipakai si Rida, boleh. Harus ngomong sih, bolehkah saya pinjam mobilmu? Kan enggak, aku mau pakai mobil. Oh ya, kan gitu. Apa harus, bolehkah saya pinjam? Saudara, rumah tangga kalau drama itu saudara ya. Sudah jadi satu. Kok mau pakai mobil enggak? Ya aku mau pakai. Ya, aku mau pakai mobil. Oh, aku mau pakai itu. Lah, rebukanlah mana yang lebih penting. Kan seperti itu. Apa yang sudah jadi milik? Rumah atas nama Denver. Ya. Tapi istri juga ikut punya bagian. Ya. Jadi menjadi milik bersama. Jadi kalau milik bersama, dinikmati bersama, berbahagia. Ya. Prinsip yang ketiga, ketika kamu harus menghormati orang tuamu, ya, menghormati supaya panjang umur dan bahagia. Hukum yang keempat, ketika kamu punya anak, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan, sehingga masa depan mereka jadi anak yang ilahi, yang takut akan Tuhan. Ketika engkau tegakkan 4 prinsip ini, rumah tanggamu pasti akan kokoh, kuat dan diberkati Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya, Alkitab bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Ya, saling berpegangan tangan. Bangunlah rumah tanggamu dengan dasar kasih Kristus. Kasih Allah. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu adalah agape, kasih itu adalah Allah sendiri. Allah itu sabar, Allah itu murah hati, bahkan Allah sendiri juga tidak sombong, sehingga Allah sendiri rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan merendahkan diri, rela disalibkan, itu membuktikan Allah yang menciptakan. Tapi Allah tidak meninggikan dirinya, tapi dia layak ditinggikan, saudara. Dan Allah juga tidak pemarah atau menyimpan kesalahan orang lain. Tapi Tuhan berkata, sejauh timur dari barat aku buang dosamu. Tidak diingat, tidak diperhitungkan. Demikian juga dalam hidup kita semua yang menikah, terapkan kasih Allah itu dalam hidup kita. Sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ada untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Denver dengan Rinda, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua saat mereka membaca ikrar janji. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Denver, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Denver menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Rinda yang berada di depan saya ini
mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar dan janji dari Denver. Saya beri kesempatan kepada Rinda, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Rinda menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Denver yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Pada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Denver, kenakan cincin tan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Rinda dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Rinda, kenakan cincin tan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Denver dengan cinta kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian berdua menjadi satu dalam kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Mempelai, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, saat ini dua insan yang kau kasih, Denver dengan Rinda, mereka berdua saat ini datang menghampiri tata kasih karuniamu. Biarlah oleh anugerahmu, oleh belas kasih dan kemurahanmu Tuhan, biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat
menyatukan mereka dalam pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Denver dengan Rinda dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Denver, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan dia berhasil dan beruntung. Tuhan jadikan dia suami yang setia. Tuhan berkati dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Rinda, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkati mempelai berdua dengan berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah keluarga-Mu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah glory ada dalam rumah tangga-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, kembali saling berhadapan. Silakan Denver untuk membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan. Sebagai simbol keterbukaan, kalau HP-nya di password, pasangannya juga diberitahu. Kalau punya rekening sendiri juga sama-sama tahu. Sekali lagi, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan Rinda pegang pundak Denver. Ya, inilah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Denver, Rinda yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kau hidup lebih dari 30 tahun lebih, 40 tahun, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Bangunlah dalam kasih Kristus. Silakan Denver memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya, keningnya. Dan silakan Rinda untuk mencium suami. Bagaimana? Kalian senang? Mau lagi? Silakan kalau mau ciuman lagi, monggo ya. Silakan. Ya dari gereja akan memberikan akte.
Anda sudah jadi suami istri yang sah, ya silakan mempelai datang pada mamahnya Rinda, ya. Silakan bersama-sama ya, bersama-sama. Silakan Rinda ucapkan terima kasih sama mama. Mama, terima kasih sudah membesarkan Rinda dengan penuh cinta dan kasih sayang yang begitu tulus. Kebesaran dan ketulusan hati Mama dalam membesarkan Rinda dari kecil dengan penuh cinta dan kasih. Jadi fondasi yang kuat untuk Rinda bisa mencintai seseorang yang saat ini Rinda pilih menjadi pasangan hidup Rinda. Terima kasih sudah menjadi sosok Mama sekaligus Papa. Karena Rinda sadar betul itu tidaklah mudah. Terima kasih sudah mendidik dan membesarkan anak-anak Mama sejak Papa meninggal. Mama, Rinda minta maaf kalau Rinda sampai detik ini mungkin masih belum bisa membagikan Mama. Maaf kalau Rinda masih banyak kesalahan sama Mama. Masih suka bikin Mama marah. Maaf kalau belum bisa memberikan yang terbaik. Ma, terima kasih sudah memberikan restu buat Rinda dan Denver. Terima kasih sudah selalu mendoakan. Rinda yakin banget kalau momen ini tuh bisa terjadi itu semua berkat jawaban dari setiap doa-doa Mama. Mama harus selalu sehat. Biar Mama bisa selalu menjadi tiang doa buat anak-anak, menantu dan cucu-cucu Mama. Ma, tolong selipkan satu nama lagi di setiap doa-doa Mama, yaitu nama Denver. Ma, saat ini anak laki-laki Mama bertambah satu. Cintai dan sayangi dia seperti Mama menyayangi dan mencintai Rinda. Terimalah Denver dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ma, jangan khawatir, setelah ini rasa sayang Rinda gak akan pernah berubah. Mama tolong selalu mendoakan Rinda dan Denver. Doakan agar selalu bisa menjadi teman hidup yang sepadan. Teman hidup yang saling mencintai dan menghargai. Mama, sekali lagi Rinda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan I love you so much. Ya, Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya, silakan Rinda dan Denver bersama-sama sungkem sama Mama, bersama-sama sungkem sama Mama ya, sama Mama. Silakan Mama jadikan satu ya nama tuh. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan Rinda. Ya, Koko bisa berdiri, ya mempelai berdiri. Silakan Rinda ucapkan terima kasih. Silakan datang pada Om atau Om. Silakan ya, pamannya dicium ya, silakan.
Kepada mempelai berdua, Denver dan Rinda, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka berdua, berikan kesempatan mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Denver dengan Rinda. Kembali kami bersatu hati, kami bawa mempelai berdua sepenuhnya di dalam tangan-Mu dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan pimpin perjalanan mereka hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa dalam kasih dan anugerah berkat-Mu. Tuhan juga berkati dengan apa yang dikerjakan jadi berhasil. Tuhan juga berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Tuhan berkati juga orang tua dan juga wali orang tua, biar mereka boleh melihat kebahagiaan dari mempelai berdua. Dan pada masa tua mereka Tuhan berkati kesehatannya, berkati pekerjaan, keuangannya, masa depannya sepenuhnya dalam perlindungan dan berkat-Mu. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua biarlah berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua.